Bayangkan membuka ponsel dan melihat sosok yang kamu kenal. Senyumnya sama, suaranya pas. Ya, minta tolong kecil saja. Kirim uang, kirim OTP, atau sebar video ini sekarang. Kamu percaya atau kamu ragu? Selamat datang di kanal Infonali. Beragam informasi tersaji di sini. Di video kali ini, kamu akan punya 3 kunci sederhana untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Kita mulai dari cerita nyata, lalu bongkar cara kerjanya, dan akhirnya kamu sendiri yang menguji. Pegang 3 langkah ini. Cek konteks, cek fisik, cek jejak. Siap, mari lihat seberapa mudah otak kita dibohongi. Pagi itu, seorang manajer keuangan masuk rapat online kilat. Di layar monitor, bosnya hadir lengkap. Wajah, ekspresi, latar kantor yang familiar. Suaranya khas. Transfer sekarang, proyek ini tidak boleh terlambat. Rapat berakhir dalam beberapa menit. Perintah terasa rutin, uang pun terkirim. Baru setelah tim lain bertanya, mereka sadar, si bos asli tidak pernah hadir. Wajahnya palsu, suaranya dipinjam. Rapat itu rekayasa. Pindah ke sini, ke beranda media sosial kita. Muncul video tokoh publik Indonesia yang seolah-olah menawarkan bantuan cepat. Bahasa tubuh meyakinkan. Ada nomor rekening dan ajakan cepat sebelum kuota habis. Komentar penuh testimoni palsu. Beberapa orang hampir transfer. Yang menahan mereka hanya satu hal sederhana. Mengecek sumber pertama dan tanggal unggahan. Ketika dicek, akun aslinya tidak pernah memposting video itu. Lalu cerita telepon malam hari. Seorang ibu menerima panggilan dengan suara anaknya sendiri. Si anak panik, terisak tangis, minta uang tebusan. Waktu berjalan cepat. Detik terasa seperti palu. Tapi suaminya mencoba satu hal. Menelpon nomor anak yang sebenarnya dari ponsel kedua. Tersambung, suara kantuk menjawab, anak mereka aman di kamar asrama. Suara panik barusan, hanya tiruan. Apa persamaan dari 3 cerita ini? Mata kita percaya visual yang terlalu pas. Telinga kita percaya nada yang terlalu mirip. Dan otak kita percaya konteks yang terlalu mendesak. Kombinasi 3 hal inilah yang membuat deepfake berbahaya. Di bab berikutnya, kita bongkar cara mereka menciptakan deepfake kemiripan itu dari wajah, mata, bibir, hidung, hingga rambut. Bayangkan ada 3 hacker sulap digital yang bekerja bareng. Hacker pertama meminjam wajah. Hacker mencari foto dan video target dari internet. Sudut depan, samping, tertawa, diam. Wajahmu diubah jadi peta, lalu peta itu ditempel ke aktor lain. Hasilnya deepfake seperti topeng transparan yang ikut setiap gerak kepala. Hacker kedua mengatur bibir. Hacker menebak fonem dari suara, pa, ka, mi, dan menggerakkan bibir target agar pas dengan kata. Jika aktor mengatakan tolong transfer, bibir di video palsu ikut membentuk tilong transfer, seolah alami. Hacker ketiga menyalin suara. Ia mendengar beberapa detik rekaman aslimu. Ia mempelajari tinggi rendah nada, tempo bicara, dengus napas. Lalu ia menghasilkan kalimat baru dengan warna suara yang mirip. Bukan menempel audio lama, tapi menciptakan audio baru. Para hacker bertemu di ruang editing. Target deepfake diedit seperti cahaya disesuaikan supaya kulit tidak plastik. Bayangan ditambah agar tidak terlihat melayang. Pada deepfake, nose halus dipasang supaya terasa seperti rekaman ponsel. Di tangan orang yang terampil, topeng wajah, bibir sinkron, dan suara tiruan menjadi satu cerita yang terdengar masuk akal. Tapi sulap tetap punya tepi yang kasar, tepi rambut yang bergetar, anting yang kadang menembus pipi, gigi yang terasa menyatu seperti blok, napas yang tidak sinkron dengan dada. Detik-detik kecil inilah yang akan kita buru nanti saat memeriksa video.
Dulu butuh data banyak dan komputer mahal untuk membuat deepfake yang layak. Sekarang, hampir semua orang meninggalkan jejak digital, vlog, live streaming, podcast, dan foto liburan. Bahan latihan melimpah untuk buat deepfake. Resolusi kamera ponsel makin tajam, mikrofon ponsel makin bersih. Ini memudahkan deepfake meniru detail pori-pori, kilau mata, tekstur jakun saat menelan. Model AI juga belajar lebih cepat. Dengan sampel berupa jejak digital pendek, deepfake sudah bisa menebak gaya bicaramu. Platform berbagi video menambah lapisan kompresi. Artefak kecil tersamar oleh kualitas unggahan. Mata kita fokus ke pesan, bukan ke piksel. Lalu ada elemen paling kuat, konteks mendesak. Ini penting sekarang. Kuota terbatas. Rahasia, saat mendesak, otak menonaktifkan mode teliti. Jadi kenapa sekarang makin meyakinkan? Karena teknologi naik kelas, data pribadi melimpah, dan psikologi kita diserang pada momen paling lemah. Di bab berikutnya, kita akan memutar balik keadaan. Memakai 3 langkah sederhana untuk membuka topang apakah itu asli atau deepfake, mulai dari cek konteks, lalu cek fisik digital, dan terakhir cek jejak digital. Bayangkan 3 pintu, semuanya terlihat aman. Tapi satu saja kamu buka tanpa cek, akibatnya panjang. Pintu pertama, uang. Skenario klasiknya begini, seseorang yang kamu percaya meminta transfer cepat. Alasannya masuk akal, ada invoice, ada stempel, bahkan ada panggilan video sebentar yang menunjukkan wajahnya. Kamu percaya karena visual dan suara selaras, lalu saldo tabungan hilang. Uang jarang kembali karena alurnya dibagi lewat banyak rekening. Di level pribadi, kehilangan tabungan menghantam rasa aman. Di level bisnis, reputasi ikut runtuh karena keputusan yang tampak biasa ternyata jebakan. Pintu kedua, nama baik. Deepfake meminjam wajah untuk mengatakan hal yang tidak pernah kamu ucapkan. Sekali tersebar, klarifikasi jarang mengejar kecepatan rumor. Teman mulai bertanya, klien menahan kontrak, keluarga merasa malu. Padahal satu video palsu bisa dibuat dari potongan kontenmu sendiri. Tawa, jeda, cara berkedip, diolah jadi kalimat yang melawan nilai yang kamu pegang. Luka ini tidak selalu terlihat, tapi dampaknya panjang. Pintu ketiga, opini publik. Menjelang momen penting, sebuah video tokoh publik muncul menyampaikan pernyataan yang memancing emosi. Akun palsu menambah komentar yang memperkuat narasi. Dalam hitungan jam, grup chat penuh kemarahan. Orang tidak sempat verifikasi karena waktunya mendesak. Di sini, deepfake bekerja bukan untuk menipu satu orang, tetapi untuk menabrak akal sehat sebuah komunitas. Hasilnya adalah kebingungan massal. Siapa yang benar? Siapa yang bohong? Yang membuat kita lelah dan akhirnya apatis. Di luar 3 pintu besar itu, ada koridor-koridor sempit. Pemerasan memakai video intim palsu, phishing yang meniru suara customer service, rekayasa identitas untuk membuka akun finansial, dan penyebaran kebencian dengan memalsukan ujaran sara. Semuanya memanfaatkan 3 hal yang sama. Kemiripan visual, kemiripan suara, dan situasi mendesak. Jadi apa pelajaran bab ini? Bahwa deepfake tidak hanya soal teknologi canggih. Deepfake bermain di ranah kepercayaan, di dompet, di reputasi, di percakapan publik. Dan karena ia menyerang saat kita paling terburu-buru, pertahanan kita harus sederhana dan cepat dipakai. Di bab berikutnya, kita balik posisi. Kita pakai kacamata penyidik. Kita latih cek konteks digital, cek fisik digital, dan cek jejak digital. 3 langkah yang bisa kamu jalankan bahkan saat jarimu sudah hampir menekan tombol kirim. Anggap setiap video mencurigakan seperti paket tanpa nama. Jangan langsung buka. Pegang 3 kunci ini. Urut, cepat, praktis. Langkah 1. Cek konteks digital.
Biasanya 3 hal sederhana. 1. Siapa yang unggah? Akun resmi atau akun baru dengan nama mirip. 2. Kapan pertama kali muncul? Apakah ada jejak unggahan sebelum video ini viral? 3. Di mana sumber pertamanya? Tokoh publik biasanya rilis di kanal utama dulu, bukan di akun repost. Jika satu saja janggal, nama akun aneh, tanggal unggah baru lahir, atau tidak ada sumber pertama, beri label kuning di kepala. Waspada. Langkah 2. Cek fisik video konten. Sekarang perlambat videonya. Cari tepi yang kasar, rambut dan tepi wajah. Perhatikan garis rambut saat kepala bergerak. Ada getaran halus, meleleh, atau pinggiran berkedip. Perhiasan dan kacamata. Anting atau gagang kacamata kadang menembus pipi. Freeze frame saat kepala menoleh. Mulut dan gigi. Gigi terlihat seperti satu blok putih. Lidah jarang muncul saat fonam butuh lidah. Bayangan dan cahaya. Hidung menghadap kanan, tapi bayangan malah ke kiri. Sorot cahaya tidak konsisten antar frame. Kulit dan pori orang di video. Tekstur terlalu mulus seperti lilin, lalu tiba-tiba tajam. Itu tanda tempelan yang tidak stabil. 2 atau lebih tanda muncul, naikkan label ke merah. Sangat mungkin palsu. Langkah 3. Cek jejak audio. Tutup mata sebentar. Dengarkan napas, jeda, dan konsonan. Napas dan dada. Suara napas ada, tapi dada di video tidak pernah naik turun. Konsonan kata tajam. Terdengar terlalu bersih, seperti disintesis, sementara ruangan terdengar mati. Emosi dan prosodi. Marah tapi tempo datar. Tertawa tapi nada tidak ikut naik. Jika ragu, putar video dengan kecepatan 0,5 kali. Ketidakselarasan bibir fonem di video akan lebih jelas. Kartu saku 10 detik. Konteks, akun, tanggal, sumber, fisik, rambut, mulut, bayangan, audio, napas, konsonan, emosi. Ingat, 3 langkah ini tidak butuh alat canggih, hanya butuh jeda singkat sebelum percaya. Bayangkan jalan raya tanpa marka. Mobil bisa ngebut, kecelakaan lalu lintas tinggal tunggu waktu. Dunia digital pernah seperti itu. Sekarang marka mulai muncul untuk melindungi dunia digital. Banyak platform memberi label Made with AI pada gambar, audio, dan video. Tujuannya sederhana. Penonton tahu ini karya sintetis. Beberapa pembuat konten juga menempelkan content credentials agar jejak edit tercatat. Semakin banyak yang pakai, semakin mudah kita memeriksa asal-usul. Lalu soal aturan. Di beberapa negara, regulasi mendorong transparansi untuk konten sintetis, bukan untuk menghambat kreator, tapi untuk melindungi publik dari penipuan dan fitnah. Intinya, jika konten bisa mengubah keputusan orang, penandaan harus jelas. Di Indonesia, ada kanal klarifikasi hoaks dan pelaporan resmi. Prinsipnya sama. Jangan perang sendirian saat menemukan konten mencurigakan. Catat link konten, waktu upload konten, dan simpan salinan konten. Verifikasi dulu. Jika memenuhi unsur pelanggaran, laporkan. Platform punya prosedur takedown dan banding. Kita sebagai penonton juga punya kuasa. Lapor dengan data, bukan emosi. Kesimpulannya begini, teknologi bergerak cepat, kebijakan menyusul. Sambil menunggu aturan sempurna, kita pakai 2 rem ini, label yang jujur dari pembuat, dan kebiasaan cek dari penonton. Jika skenarionya sudah mepet, lakukan 5 langkah cepat. 1. Berhenti. Tahan transfer. Tutup aplikasi sejenak. Tarik napas. 2. Simpan bukti. Screenshot chat, riwayat panggilan, URL, dan waktu. Jangan edit file asli. 3. Hubungi bank. Minta pemblokiran transaksi atau rekening tujuan jika masih mungkin. Catat nomor laporan. 4. Laporkan resmi. Gunakan kanal siber yang disediakan pemerintah dan kepolisian. Sertakan bukti, kronologi singkat, dan datamu yang relevan. 5. Takedown.
Laporkan ke platform tempat konten beredar. Pilih alasan penyamaran penipuan. Lampirkan bukti identitas jika kamu korban pencatutan. Jika menyangkut anak atau materi sensitif, percepat langkah 4 dan 5. Jangan re-upload video palsu. Bagikan hanya ke pihak yang memproses kasus. Tujuannya jelas. Hentikan kerusakan, amankan bukti, dan batasi penyebaran. Jadi agar aman dari bahayanya deepfake, ambil 3 kunci ini. Cek konteks, akun, tanggal, sumber pertama. Cek fisik, rambut, mulut, bayangan. Cek jejak, kredensial, reverse search. Unggahan pertama. Pakai alat atau media tertentu bila perlu. Jangan balas pesan atau kirim uang saat ragu. Ambil jeda, verifikasi dulu. Jika jadi korban, simpan bukti penipuan online dan laporkan lewat kanal resmi. Ingat, satu laporan yang rapi bisa menyelamatkan banyak orang lain. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.